Ajine manungsa urip iku sangka ayang-ayange dhewe. Atine kang manunggal dening Gusti Allah kang tunggal. Ya ora sa ilmune wong iku tatkalane mangucap lafaz suci kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang diprakarsai orang putra dari bupati yang asmanya kurang jelas, tapi ibu namanya Guamber, punya putra 5 namanya masih mampu semangat. Itulah yang memprakarsai Ejatrate. Ejatrate yang diprakarsai masih mampu semangat berangkat dari Pavilion Kabupaten Madiun sebelah barat, yang sampai sekarang akhirnya berhasil dengan perjalanan yang beraneka ragam rintangan. Yang notabene kebetulan Mas Imam Puspakat ini putra bupati dan tempat tinggal di Pavilion sebelah barat Madiun. Berjalannya waktu, keluarga Mas Imam ini 5, tapi yang tinggal di Madiun tinggal 3, meninggal 1. Sekarang tinggal 1, tapi nampaknya sudah tidak aktif di Punjer Jalan Merak Madiun. Ini lah pengalaman saya pada tahun 62 sudah ikut latihan yang namanya tingkat kanak-kanak. Berjalan waktu naik, usia saya ikut di tanggung sampai tingkat hijau, akhirnya tidak bisa ikut di dewasa. Inilah aturan trap atau namanya trap tingkatan di Ejatrate pada waktu itu sampai sekarang masih digunakan. Saya sampai tingkat hijau tanggung, akhirnya keluar karena tidak bisa pindah ke dewasa. Yang di dewasa ini harus posturnya besar, usianya cukup, itu bisa ke dewasa. Kalau di hijau dewasa, nanti bisa ikut naik ke tingkat selanjutnya, trap selanjutnya namanya tingkat putih. Tingkat putih lah nanti yang ikut pengsa upacara sakral tiap bulan suro. Itulah di Ejatrate. Namun demikian, setelah saya keluar dicari untuk ikut kembali, aktif kembali, dicari dengan Mas Imam Kusmat. Akhirnya saya mau kalau ke dewasa, akhirnya saya dewasa. Latihan sampai naik putih disahkan tahun 1970. Pengesahannya pun masih di rumah Mas Imam Pavilion Kabupaten Madiun sebelah barat. Disitulah kami disahkan menjadi warga tingkat 1 persaudaraan Ejatrate tahun 1970 dengan di Ketua Dewannya Pak Sutomo Mangkusoyo, Ketua Umumnya Mas Imam Kusupanat. Sampai sekarang inilah perjalanan saya setia kepada Ejatrate sampai usia sekarang sudah 71, masih eksis meskipun dalam situasi yang sangat sangat menyulitkan. Nah, dengan keberadaan saya jadi warga Ejatrate, baru sekaranglah saya kembali. Tadinya disahkan tahun 1970 aktif. Pernah jadi pelatih polos Jambuan Hijau Putih. Pernah membuka latihan di Kabupaten Magetan sampai masuk sejarah Kabupaten Magetan. Pernah membuka latihan di Ponorogo sampai jadi besar. Pernah membuka latihan di Caruban sampai sekarang jadi besar. Pernah jadi atlet daerah Sekaris dan Madiun menjadi juara, dikirim ke provinsi dalam rangka mencari atlet provinsi untuk PON ke-8. Akhirnya terkondisilah jadi atlet PON ke-8 dengan sesuai kelasnya masing-masing. Berjalan waktu menjadi pengurus organisasi, pernah jadi belum ada DKP daerah khusus pusat, menjadi sekretaris cabang, menjadi pelatih polos Jambuan Hijau Putih pernah, atlet pernah. Setelah itu kami tahun 80-an semacam mulai tidak aktif karena anak-anak sudah mulai besar, saya harus mencari nafkah anak-anak untuk biaya hidup, sehingga tidak aktif mulai tahun 80 sampai 2000. Jadi tahun 1980 sampai 2015 baru
aktif kembali ke Padepokan Esa Trate. Itu pun kami tidak tahu kalau Esa Trate punya padepokan yang sebesar itu, semegah itu, semewah itu, masuk dengan sangat haru. Padahal hidup di Madiun tidak pernah menginjak pengesahan selama 35 tahun. Baru sekarang kami ketemu rekan-rekan yang tadinya kenal menjadi kangen kembali, yang tidak kenal minimal 35.000 saudara jadi kenal persatu kenal. Demikianlah yang saya aturkan kepada saudara kita dari apa ya, media. Siap. Mengenai pada waktu saya latihan di ESA yang kami ketahui pertandingan yang mendidik mental spiritual saya yang namanya Mas RM Supangat ini pernah bertanding dengan Kiai Syawulan tahun 62. Jadi banyak yang mengatakan 65 itu salah. Yang betul tahun 62 di Karisdianan Madiun, tidak di alun-alun. Di Karisdianan Madiun, tidak di Kota Madia. Itu dengan hasil kerusuhan karena ada yang tidak senangan, karena Jatrate memang banyak yang memusuhi dari semua bela diri itu memusuhi Jatrate. Jadi kalau kita dimusuhi, dibuat rusuh dengan orang itu sudah terbiasa sejak Jatrate mulai berkembang. Pramila saya matur datang panjenengan dengan bahasa yang campur aduk ini dengan basa, dengan kromo, dengan bahasa Indonesia. Ini memang inilah khas Madiun dan Jawa orang Madiun. Demikian. Pada waktu itu saya sangat haru melihat Mas Imam sampai kapundhut meninggalnya Mas Imam tahun 1908 itu tidak kromo. Karena kepentingan untuk membesarkan Esa yang pusatnya di Madiun ini sampai tidak promo, sampai latihan terakhir memberi kepelatihan pencak silat maupun kerohanian Esa terakhir tahun 1970. Habis itu diserahkan pada adik-adik senior seperti almarhum Mas Diro, pengesahan 63 angkatan pertama versi Imam Kuspangat, Mas Tarmadi Budiarsono 63. Jadi 63 pengesahan pertama versi Imam Kuspangat itu ada 8, termasuk almarhum Mas Tarmaji, Mas Diro, Mas Tunggu Wulung, Mas Digot, Mas Bibit, Mas Darso, Mas Cono, dan yang satu sekarang masih hidup di Palembang namanya Mas Dibyo Simi. Jadi hanya 8 orang. Panggilannya Dibyo Simi atau Dibyo Kocomoto. Terakhir melatih saya perintah Mas Imam Kuspangat. Karena tahun 1970 Mas Imam sudah tidak menangani pencak silatnya. Mas Imam ke arah penyembuhan, menolong orang yang minta tolong apa saja tentang orang sakit, kebutuhan apa saja. Orientasi Mas Imam menolong orang. Untuk bela diri pencak silatnya dilimpahkan pada adik-adik saudara senior yang pada waktu itu ada. Bersama kita pun juga waktu bisa ikut membantu, menunjang, melatih dan sebagainya, membantu Mas Imam dan sebagainya. Rukun. Esa Trate sangat rukun. Tidak pernah melihat status latar belakang background saudara kita pada waktu. Tidak tahu sekarang. Banyak bisa meresani, bisa melihat sendiri. Saya tidak bisa matur. Monggo. Penilaian sekarang seperti apa? Apapun itu non formal untuk mengatakan demikian. Tapi formalnya tidak ada. Yang terlaksana seperti itu. Contohnya saya disahkan 1970. Saya pernah tahun 1971 sudah tingkat 2 tapi tidak selesai. Baru sekarang usia 70 saya baru tingkat 2. Apa tidak terjadi semacam tidak perlu tak aturno panjang galih jamba. Itulah sedikit sekelumit yang saya aturkan datang panjenengan. Monggo mangkilah mengulaslah, menganulir kalimat saya seperti apa monggo gitu. Ini. Ya, tertarik saya dulu tetap kuat di Esa sampai sekarang karena satu paham tentang ke ajaran kenasionalisan di negeri kita. Bapak saya tokoh PNI, Mas Imam tokoh PNI, sehingga terjadilah 65 itu terkondisi menjadi ikut penugasan Gestapo PKI yang memimpin Mas Imam selaku ketua Bandeng Bikora, yang dipimpin adalah adik-adik GPN Gerakan Pemuda Marenis, Bandeng Bikora, GSNI, GMNI, itulah yang memimpin Mas Imam.